Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membuat sebuah tutorial atau sebuah video terkait pembahasan ruang lingkup pajak penghasilan. Nah, jadi apa saja pajak penghasilan itu dan bagaimana ruang lingkupnya di Indonesia? Nah, makanya sebelum kawan pajak lanjut ke videonya, bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Benua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Benua. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke video. Ruang lingkup objek pajak penghasilan. Pajak Gasan Banua mengedukasi kawan pajak secara online via YouTube agar tetap taat dan sadar pajak. Jadi, objek pajak itu, objek pajak itu apa aja? Yang pertama, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipaksakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk badan apapun. Termasuk yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh, misalkan gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan lain-lain. Kemudian hadiah dari undian atau pekerjaan atau penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nomor 7, dividen. 8, royalti atau imbalan atas pengenaan hak. 9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11, keuntungan karena pembebasan utang. 12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Kemudian premi asuransi termasuk premi reasuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 19, surplus Bank Indonesia. Nah, itu untuk objek pajak. Kemudian ada juga objek pajak BOT. Nah, ini untuk badan usaha tetap ya. Yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan BOT dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BOT di Indonesia. Penghasilan sebagaimana termasuk dalam pasal 26 Undang-Undang PPH yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BOT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Penentuan besarnya laba BOT. Nah, jadi laba BOT itu ditentukan dari biaya administrasi kantor, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak dibebankan sebagai biaya, misalkan royalti atau imbalan lainnya, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya, bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan, pembayaran sebagaimana angka 2 yang dimaksud atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Pengecualian untuk objek pajaknya itu diatur di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, penghasilan yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan atau yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan berupa misalkan zakat,
dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 4. Penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan yang diterima atau kenikmatannya dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Nomor 6, dividen atau laba yang diperoleh dari BUMN atau BUMD. Nomor 7, iuran yang diterima diperoleh dana pensiun. Nomor 8, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persekutuan komunitas. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pengusaha modal ventura. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu diterima atau diperoleh WNI yang dari wajib pajak pemberi beasiswa, tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurusnya. Pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dalam bidang studi yang diambil, sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Terima kasih banyak telah menonton video-video terbaru di channel Pajagasan Banua. Bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajagasan Banua atau berlangganan di channel Pajagasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajagasan Banua. Dan apabila ada pertanyaan terkait perpajakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga mampir ke situs webnya Pajagasan Banua di alamat www.pajagasanbanua.my.id. Dan jangan lupa juga buat ikuti media sosial channel Pajagasan Banua, baik Facebook, Twitter, maupun Instagramnya. Dan bagi kawan pajak yang telah menonton video yang ini atau video yang lamanya, admin ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.